Salam saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada saat ini saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang melihat saya melalui YouTube ini. Saya selalu berusaha memotivasi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Karena dengan saya memotivasi saudara, saya pun memotivasi diri saya sendiri. Nah saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan tema karakter Kristen yang berkualitas. Kita semua mengetahui bahwa karakter diperlukan untuk membangun hubungan dengan semua orang. Dan karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu yang berkaitan dengan mental, dengan moral, dengan akhlak, dan lain-lain. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen sangat disorot oleh dunia, bahkan keluarga dan teman kita sendiri yang belum bisa menerima keberadaan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Tentunya kita harus berbeda dengan dunia ini. Karakter kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang belum mau menerima Tuhan Yesus. Nah saudaraku, karakter Kristen yang berkualitas adalah menerima diri sendiri dengan jujur. Kalau saudara menerima dirimu apa adanya, engkau memiliki karakter yang berkualitas. Apa yang ada di dalam dirimu, kekuranganmu, engkau terima dengan jujur. Engkau tidak menolak. Mungkin engkau lebih pendek dari orang lain, lebih hitam dari orang lain, lebih pesek dari orang lain, lebih lemah dibanding orang lain yang engkau lihat kuat. Mungkin engkau merasa lebih bodoh karena orang lain lebih cerdas. Kita bisa menerima diri kita. Kalau kita bisa menerima diri kita dengan jujur, berarti kita memiliki karakter yang berkualitas. Tidak suka membanding-bandingkan dengan orang lain, karena setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Saya punya kelebihan yang tidak saudara miliki. Saya punya kelemahan dari orang-orang yang saya lihat tidak bisa saya lakukan, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengakui dengan jujur, ya. Menerima diri sendiri tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Betapa bahagianya kita kalau kita bisa menerima diri kita. Kita tidak menyimpan kemarahan, kita tidak menyimpan akar pahit karena kita tidak bisa menerima diri kita daripada orang lain. Yang kedua, saudara, karakter Kristen yang berkualitas itu adalah menerima kekurangan orang lain dengan tulus. Kalau tadi menerima diri kita dengan jujur, yang kedua, kita menerima keberadaan orang lain dengan tulus. Kalau kita bisa menerima keberadaan orang lain dengan tulus, biasanya hubungan kita akan harmonis. Kita bisa menjadi dekat satu sama lain. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima keadaan orang lain, kita tidak bisa tulus membangun hubungan. Hubungan kita akan terganggu karena kita tidak bisa menerima orang lain. Sikap seperti ini, saudara, tidak hanya kita temukan di antara orang-orang dunia ini, tetapi di antara anak-anak Tuhan bisa kita temukan. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, yang sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Mari saudara, kita
di dalam satu organisasi atau satu komunitas, kita harus menerima orang lain dengan tulus. Apakah yang kita bisa terima dengan tulus dari orang lain? Kita bisa menerima kelemahan, seperti dia masih suka marah, dia selalu menuntut, dia belum bisa tepat waktu, dia masih sering tidak jujur. Kita terima, karena disitulah kita berfungsi menjadi berkat. Tidak semua orang yang kita harapkan di dalam komunitas kita itu bisa jujur pada dirinya sendiri. Kita sering melihat orang yang berbohong kepada dirinya sendiri. Sebagai contoh, dia bukan tipe orang yang serba punya, tetapi dia ingin tampil supaya dilihat orang dia adalah orang yang perfect, yang memiliki segalanya. Karena dia melihat di infotainment, di medsos, betapa bahagianya orang-orang yang serba memiliki, mendapat pujian, mendapat aplaus, padahal dia sendiri tidak sanggup untuk menerima itu semua. Dia mencoba memaksakan diri, atau dia ingin dibilang hebat karena dia pandai berkhotbah, padahal dia tidak mampu. Bukan di situ bidangnya. Seharusnya dia menjadi WL, dia memaksakan diri menjadi seorang pengkhotbah supaya dia mendapat pujian. Kita harus bisa menerima orang tersebut, dan kita menjadi berkat bagaimana orang tersebut supaya berubah. Jangan saudara berharap orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang sempurna. Tidak ada, saudara. Tapi kehadiran kita, di mana kita berkomunitas, kita menjadikan diri kita menjadi sampel, contoh, bahwa kita ini bisa menerima orang lain dan akan menjadi berkat untuk orang lain. Itu tidak hanya terjadi kepada teman-teman kita, bahkan keluarga kita. Masih banyak yang munafik, tidak jujur. Dia ingin dihargai, dia ingin diakui. Nah saudara, disinilah kehadiran kita. Mari kita selalu bisa menerima orang-orang di sekitar kita dengan tulus, dan kita percaya mereka akan berubah. Kita membuka dari Roma 14 ayat 1. Roma 14 ayat 1 akan saya bacakan, saudaraku. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jangan saudara mempercakapkan yang buruk tentang orang itu. Tidak ada artinya. Yang dirugikan kita sendiri. Banyak hal kelemahan iman orang di sekitar kita, walaupun mereka orang Kristen, kita harus tolong supaya mereka bangkit, berubah, mengalami pencerahan, mengalami terobosan. Itulah artinya kita memiliki karakter Kristen yang berkualitas. Nah, yang ketiga, saudaraku, menerima keadaan situasi dengan berjiwa besar. Terimalah keberadaanmu dengan berjiwa besar apapun kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak ingin lari. Banyak hamba Tuhan karena tidak sanggup dalam penderitaan pergumulan, dia ingin lari. Dia ingin meninggalkan komunitasnya. Dan itu banyak terjadi. Dan dia menyalahkan gerejanya, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan orang-orang yang dekat dengan dia. Kita adalah anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu bukan berarti hanya pendeta.
yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hatinya adalah hamba Tuhan. Jangan kita menyalahkan situasi. Kita bersyukur saja. Kita jalani sebab semua pasti akan berakhir dengan baik. Kalau saudara melihat laut itu indah dan luar biasa. Tetapi di dalamnya ada saat-saat bergelombang, ada saat-saat tenang. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ini sudah indah diciptakan Tuhan. Tetapi ada saatnya badai datang menerpa. Badai datang menerjang. Percayalah, dia akan tenang lagi badai itu ketika kita menerima situasi yang tidak baik di sekitar kita. Laut tetaplah laut. Air akan kembali tenang dari gelombangnya. Hidup kita hadapi dengan ucapan syukur, gelombang itu akan pergi dengan sendirinya. Karena gelombang yang baru akan datang, tetapi hati ini tetaplah mengalami damai sejahtera. Saya akan memberikan firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita mengalami kelemahan, kita mengalami kerelaan untuk berdiam diri, untuk mengucap syukur, maka disitulah kekuatan kita. Hati kita bisa membahayakan hidup kita, tetapi hati kita bisa membuat kita menjadi tenang. Tahukah saudara, banyak kisah orang-orang hebat karena tidak bisa menjaga hatinya, dia mati konyol. Seorang pilot yang bisa membawa pesawat karena dia kecewa, begitu banyak masalah di dalam hidupnya, dia tidak fokus lagi menjadi pilot. Akhirnya terjadilah pesawat jatuh dengan membawa penumpang yang begitu banyak bersama-sama dia tenggelam di dalam laut. Bukan karena dia tidak pandai menjadi pilot, tetapi karena hatinya tidak bisa dijaga. Maka dia mati dalam keadaan hati yang kacau, yang galau, sehingga dia tidak fokus kepada pekerjaannya. Tenanglah jiwaku, demikianlah kita harus berkata. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, saudara, karakter Kristen yang berkualitas adalah menerima hikmat dan urapan Tuhan setiap hari. Hikmat Salomo bisa kita miliki walaupun sedikit saja. Hikmat Salomo diberikan Tuhan dan kita bisa menerimanya untuk menjalani kehidupan kita supaya kita tetap menjadi pemenang. Urapan dari Tuhan perlu kita terima setiap hari untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung fellowship, mendukung pelayanan di gereja, mendukung memotivasi saudara-saudara kita. Kita harus menerima hikmat dan urapan. Jangan kita terlalu percaya diri. Seolah-olah kita menjadi pembicara yang baik, motivator yang baik. Tanpa urapan semuanya akan sia-sia. Terimalah urapan Tuhan, hikmat Tuhan setiap hari. Karena itulah yang membedakan kita dari orang-orang di dunia ini. Supranatural kita alami setiap hari. Keajaiban Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi luar biasa. Kita bisa menghancurkan kekuatan dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan yang mendukung, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang sering kita sudah baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bisa kita pergi ke ujung bumi kalau Tuhan sudah ikut bekerja di dalamnya.
Kita melibatkan Tuhan. Cita-cita kita sampai ke ujung bumi, dimanapun ujung bumi yang kita rindukan. Tuhan memberkati dan mengurapi kita, dan kita tetap dalam kondisi sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang berkualitas. Maka orang akan melihat Tuhan di dalam dirimu. Bukan melihat dirimu yang hebat. Mereka melihat Tuhan yang luar biasa. Sebab Dia ada di dalam roh dan jiwa kita. Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Grace and peace to you. Shalom.